Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman yang lagi nonton video ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Sesuai dengan judul video di bawah ini, kali ini saya akan membahas mengenai sastrawan dan karya sastra apa saja yang ada pada angkatan 1945. By the way, sebelum kita masuk ke pembahasan, baiknya kita kenalan dulu kali ya. Baik, perkenalkan, nama saya Fitri Rahmawati. Saya dari kelas Tadris Bahasa Indonesia 2C dengan NIM 206151086 angkatan 2020 IAIN Surakarta. Baik, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja cus ke pembahasan yuk. Sastrawan dan karya sastra angkatan tahun 1945. Yang pertama ada Khairan Anwar dengan karyanya Deru Campur Debu, Tiga Mangkok Takdir yang dikarangnya bersama Rifai Apin dan Asal Sani. Pulanglah Dia Si Anak Hilang dan Kena Gempur. Yang kedua ada Adiat Karta Miharja dengan karyanya Ateis, Bentrokan Dalam Asrama, Polemik Kebudayaan, Keretakan dan Ketegangan, Kesan dan Ketenangan. Yang ketiga ada Idrus dengan karyanya Dari Eva Maria ke Jalan Lain Roma, Anak Buta, Aki, Jibagi Aceh, Dr. Bisma, dan Keluarga Surono. Yang keempat ada Pramudia Anantatur dengan karyanya Perburuan, Keluarga Gerilya, Pecikan Revolusi, Subuh, dan Cerita dari Blora. Yang kelima ada Utuy Tatang Sontani dengan karyanya Suling, Bunga Rumah Makan, Tambera, Orang-Orang Sial, Awal dan Mira. Yang keenam ada Umar Ismail dengan karyanya Permintaan Terakhir, Asoka Maladewi, Puntung Berasap, Mutiara dari Nusa Laut. Baik teman-teman, dari beberapa sastrawan dan karya sastra angkatan 1945, saya akan mengulas salah satu karya sastra yang berbentuk novel pendek yang berjudul Aki, karya Idrus. Baik, langsung saja ya. Ada sebuah keluarga kecil, kepala keluarganya bernama Aki, didampingi oleh seorang istri yang bernama Sulasmi. Dua anaknya bernama Lastri dan Akbar. Aki adalah seorang laki-laki yang baik hati, suka menolong, membantu tanpa pamrih, dan mendermakan sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan. Tetangga dan teman-teman banyak yang senang padanya. Sangat jarang ditemukan orang yang sebaik Aki. Namun sayang, di balik kebaikan hatinya, Aki tak pernah sholat dan puasa. Mungkin karena dia melihat banyak orang yang sholat dan puasa tetapi mereka tetap menipu, tetap korupsi, dan berbuat jahat lainnya. Ini yang menjadi pertanyaan Aki yang sampai sekarang belum terjawabkan. Kebahagiaan keluarga tersebut sempat terusik karena Aki sudah lama menderita penyakit paru-paru, yaitu TBC. Oleh karena itu, badan Aki terlihat renta dan tidak sehat. Walaupun masih berusia 29 tahun, tetapi ia kelihatan lebih tua, seperti berusia 42 tahun. Setelah sekian lama tak kunjung sembuh, Aki lalu meramalkan bahwa dia akan meninggal tahun depan, yaitu tanggal 16 Agustus. Memang aneh, tapi dia menyebarkan kabar itu pada tetangga dan teman kantornya, bahwa dia akan meninggal dunia pada tanggal tersebut. Yang lebih anehnya lagi, ternyata istrinya, Sulasmi, mempercayai ucapan Aki. Kemudian, Aki dan Sulasmi membeli kain kafan untuk membungkus mayat Aki kalau nanti dia mati. Anehnya, mereka membeli kain pike, yang merupakan kain yang mahal untuk kafan. Mungkin mereka pikir karena satu-satunya kain yang akan dibawa mati, sehingga mereka membeli kain yang bagus dan mahal. Akhirnya, tanggal 16 pun tiba, yaitu waktu yang telah ditentukan bahwa Aki akan meninggal. Ia memakai baju-baju yang paling bagus untuk menanti kedatangan maut. Sekitar 1/4 jam, ia naik ke tempat tidur. Lalu Sulasmi memanggil-manggil Aki, tetapi tidak dijawabnya karena ternyata ia tertidur.
Istrinya menduga bahwa Aki telah benar-benar mati. Maka ia menangis dan memanggil tetangga serta kawan-kawannya yang menunggu di luar. Karena suasana yang ribut, Aki pun terbangun. Dia segera mengambil korek api dan menyulut rokok serta lisongnya. Tetangga dan teman-temannya terkejut melihat Aki yang tidak jadi mati. Setelah memastikan kenyataan, mereka lalu pulang. Tinggallah Aki bersama istrinya. Aki terlihat bahagia dan berkata bahwa dia tidak jadi mati. Berdasarkan peristiwa itu, dia justru mengatakan ingin hidup sampai berumur 60 tahun. Seiring berjalannya waktu, keadaan Aki pun membaik. Tiap hari badannya bertambah sehat dan kelihatan seperti berumur 30 tahun. Padahal sebenarnya dia berumur 40 tahun. Aki merasa bahwa kematiannya akan berarti kerugian besar bagi dunia. Maka selama hidup, kesempatan harus dipergunakan sepenuhnya dalam arti yang baik. Kemudian, Aki masuk fakultas hukum. Dia tak mau menyerah begitu saja kepada maut seperti dulu. Malahan, ia tak mau mati pada usia 60 tahun. Tetapi, ia hendak mencapai usia 100 tahun lagi. Sekarang, Aki juga bisa menjawab pertanyaannya dulu, bahwa sekarang ia percaya pada Tuhan, dan hanya Tuhan yang menentukan umur dan waktu seseorang itu meninggal. Kini dia tahu bahwa berbuat baik saja tidak cukup, namun harus dilandasi dengan ibadah, sholat, puasa, dan tauhid. Kalau dulu dia sering melihat banyak orang yang sholat dan puasa tetapi mereka tetap menipu, tetap korupsi, dan berbuat jahat lainnya, itu berarti ibadah mereka hanya topeng tanpa diikuti oleh ketulusan hati dan iman. Dari novel pendek tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa kita tidak boleh menentang takdir. Jadi memang benar bahwa sholat dan ibadah yang benar akan mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Sebaik-baiknya manusia adalah rahmat bagi sekalian alam. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat and see you to the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.